Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gen Pirani, generasi inspirasi dunia. Pada sesi Samu sharing ilmu kita pada video kali ini, kita akan membahas peran vital pemuda Indonesia. Saya akan mengutip satu perkataan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, yang mana beliau pernah berkata, "Beri padaku 10 pemuda dan aku sanggup mengguncang dunia ini." Ucapan ini tentunya bukan sekedar pepesan kosong ya. Beliau sadar betul betapa vital dan dahsyatnya potensi dari kaum pemuda. Bahkan, goresan sejarah negara Indonesia pun dari dulu hingga sekarang adalah berdasarkan goresan lembaran sejarah dari kaum pemuda. Perjuangan bangsa Indonesia sejak dari zaman penjajahan hingga saat ini selalu menempatkan kaum muda sebagai tokoh strategis. Misalnya seperti gerakan Budi Utomo tahun 1908, lalu gerakan Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga puncaknya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Di sini para pemuda selalu terlibat di dalamnya. Kini, 24 tahun sudah bangsa Indonesia mengalami reformasi sejak tahun 1998. Transisi dari zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini belum menunjukkan hasil. Kesejahteraan rakyat adalah hasil mutlak yang diimpikan oleh semua pihak. Transisi hanya melahirkan transisi istilah dari Orde Lama menuju Orde Baru dan Orde Baru ke Orde Reformasi, tanpa melahirkan transisi kepemimpinan yang sesungguhnya. Disinilah peran kaum pemuda sebagai agen of change, agen perubahan, dan juga agen of social control, agen kontrol sosial yang menjadi sangat vital. Kenapa dikatakan menjadi sangat vital? Karena jika kepemimpinan dianggap belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka tugas kaum pemuda lah untuk mengingatkan dan mengkritisinya, bukan sebaliknya apatis dan tidak peduli. Saya akan menyebutkan 3 peran utama kaum pemuda sebagai semangat baru kita dan sebagai motivasi kita untuk meningkatkan value diri kita. Yang pertama, kaum muda adalah generasi penerus yang secara konsisten harus melanjutkan perjuangan yang telah dirintis generasi sebelumnya. Yang kedua, kaum muda adalah generasi pengganti yang bertujuan untuk menggantikan para generasi tua di zaman yang akan datang. Yang ketiga, kaum muda adalah generasi pembaharu yang memberikan pencerahan dengan ide-ide bernasnya. Kaum muda, kenapa dikatakan kaum muda? Karena kaum muda ini identik dengan kaum yang idealis, dinamis, dan masih steril dari pengaruh kekuasaan status quo. Dan hal ini jugalah yang menjadi keunggulan bagi kaum muda dibandingkan kaum tua. Kaum muda dilihat lebih memiliki harapan untuk melakukan perubahan dibanding kaum tua, baik itu dari bentuk fisik ataupun dari bentuk usia. Namun yang sekarang menjadi PR untuk kita adalah bagaimana mencetak generasi muda yang bisa membawa sebuah perubahan bagi bangsa ini. Tongkat estafet kepada generasi pemuda jangan sampai diserahkan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan dan kapabilitas. Ada satu konsep the right man in the right place. Konsep ini adalah konsep yang menempatkan seseorang pada tempat di mana keahliannya harus tetap diimplementasikan. Jadi sesuai dengan keahlian dia. Nah, untuk mencari pemuda yang muda itu banyak dan mudah sekali. Tapi untuk mencari yang berkualitas itu cerita lain. Pemuda yang cerdas secara intelektual itu banyak. Tapi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual itu hal yang langka di zaman sekarang. Jadi mencetak pemuda yang memiliki semangat berkobar, integritas tinggi, dan
sanggup mengguncang dunia seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Insinyur Soekarno bukanlah suatu pekerjaan mudah. Apalagi di zaman sekarang, yang mana pengaruh lingkungan membawa dampak besar terhadap perkembangan jiwa dan mental pemuda kita. Iklim yang kondusif dan ditunjang oleh sistem pendidikan yang memadai sangat-sangat diperlukan agar generasi kepemimpinan terus berjalan. Selain itu, yang perlu kita ketahui bahwa regenerasi kepemimpinan dari kaum tua ke kaum muda harus didasari oleh semangat kejujuran dan fair-based competition. Persaingan berbasis adil, di mana kaum muda yang memang memiliki kemampuan dan kapabilitas harus diberikan kesempatan. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap era mempunyai permasalahannya sendiri dan dibutuhkan suatu solusi yang berbeda pula. Apalagi di zaman kita yang secara global sangat modern dan sangat canggih gitu. Kita nggak bisa menyamakan permasalahan di zaman dulu dengan di zaman sekarang dan memberikan solusi di zaman dahulu dengan solusi di zaman sekarang itu nggak bisa. Jadi kaum muda itu pada zaman ini itu dituntut untuk lebih siap menghadapi tantangan global yang lebih luas, yang lebih mendunia. Perjuangan melawan penjajah kini tuh bukan hanya dengan mengangkat senjata melawan Belanda atau Jepang seperti orang dahulu. Namun lebih mengerikan dari itu. Kita digempur oleh media sosial dengan kecanggihan teknologi yang bahkan sudah melebihi kualitas dari manusianya sendiri. Itu sangatlah mengerikan. Globalisasi dengan sistem kapabilitasnya telah membawa tantangan tersendiri bagi kita. Yang mana aturan mainnya pun memang sederhana. Siapa kuat, dia yang bertahan. Namun, ironisnya itu, saat ini negara-negara maju yang hanya berjumlah kurang dari 20%, malah menikmati 80% lebih kekayaan alam di dunia. Dan sisanya diperebutkan oleh negara-negara miskin dan berkembang. Salah satunya Indonesia. Itu sangat miris sekali gitu. Ada salah satu presiden Amerika Serikat pernah berkata dalam salah satu pidato beliau, yaitu Presiden Amerika yang bernama John Kennedy. Beliau berkata, "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." Yang mana jangan tanya apa yang bisa negaramu lakukan untukmu, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Ini jugalah yang harus ditanyakan kepada diri kita sendiri dan pemuda yang ada di Indonesia. Untuk memikirkan apa yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara ini. Sekaranglah saatnya bersama-sama kita bangkit dari kelalaian dan kelengahan kita selama ini. Semangat para pemuda Indonesia dan selalu bangkit dengan semangat yang membara, dengan semangat yang baru untuk mencapai negara kita menjadi negara yang lebih baik di masa yang akan datang. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.